Halo teman-teman semua, hari ini saya akan memberikan tutorial cara menggambar pola kemeja bagi pemula. Oke teman-teman, ini saya akan membuat tutorial cara menggambar pola dasar kemeja pria bagi yang pemula. Dengan ukurannya lingkar leher 39 cm, lingkar badan 92 cm, panjang atau lebar bahu 44 cm, panjang kemeja 72 cm. Yang pertama kita membuat garis lurus terlebih dahulu. Nah, garis lurusnya itu dari tepi kertas coklat dari pinggir sini ke dalam 2 cm. Ke dalam 2 cm. Kenapa masuk ke dalam 2 cm? Karena ini bagian lipatan bahannya nanti untuk menentukan kancing. Nah, untuk menentukan kancing, kita garis lurus terlebih dahulu ya, teman-teman. Seperti ini. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam 1,5 cm lagi untuk bagian kancingnya. Oke, kita garis lurus. Setelah itu kita menentukan panjang kemeja. Panjang kemeja adalah 72 cm. Berarti di sini 72 cm. Oke. Oke, selanjutnya kita menentukan turun bahu. Turun bahunya 1/10 lebar bahu. Nah, 1/10 berarti 44 dibagi 10, hasilnya 4,4. Nah, kita tandain di sini. Oke, kita garis. Oke, kita tandain kita. Oke. Bagian menentukan lingkar kerong lengan. Lingkar kerong lengan diukur dari A ke A2. A ke A2 berarti 1/2 lebar bahu. Lebar bahu tadi kan 44. Nah, 44 dibagi 2 hasilnya 22 cm. Nah, 22 diukur dari A ke sini. Oke. Kita kasih keterangan A2. Untuk bagian A2 ke A3 itu untuk menentukan bagian lingkar pinggang. Nah, jika lingkar pinggangnya pengen dimasukin 2 cm, nggak apa-apa, dilurusin juga nggak apa-apa. Tergantung kemauan masing-masing ya. Oke, 18 cm. 18 cm. Kalau misalkan dia orangnya tinggi berarti dinaikin 19 cm. Oke. Kita tandain dulu A3. Mana? Oke. Berikutnya kita menentukan A1 ke C1. Nah, C1 berarti dari sini. A1 ke C1 nya berapa? 1/2 lebar bahu. Nah, 1/2 lebar bahu. Lebar bahu 44 dibagi 2 hasilnya 22 cm. 22 cm diukur dari sini ke dalam 22 cm. Kita kasih keterangan C1. A2 ke C2 untuk menentukan lingkar badan. Lingkar badannya tadi 1
92 dibagi 4 hasilnya 23 cm. Nah 23 cm diukur dari sini ke sana 23 cm. Sebaliknya sebelah bawah juga diukur 22 cm. 23, mohon maaf. Nah diukur bagian garis yang kedua ini ya, jangan yang ini. Ini sama ke sini, yang ini A2 ini ke sini ya. Kita kasih keterangan D, dan bagian ini kita kasih keterangan C2. Oke, kita membuat lingkar leher. Nah lingkar leher 39 cm. Nah untuk menentukan lingkar leher kita membuat pembagian dulu. Nah lingkar leher dibagi 6 ditambah 0,5 hasilnya 7 cm. Nah berarti dari A sini ke sini lingkar lehernya ke G1 nya 7 cm. Dari sini ya, dari sini 7 cm. Ini G1. Lanjut yang dari turunkan dari muka ke bawah, dari A ke bawah 8 cm. Kenapa 8 cm? Karena ditambah 1 cm, yang di atas 0,5, yang di bawah yang untuk turunnya 8 cm karena ditambah 1. Ini G2 seperti ini. Nah setelah itu kita hubungkan yang G2 tadi menggunakan Mister Siku. Oke, gambarnya seperti ini. Hubungkan bagian C2 ke D. C2. Nah sebelumnya kan saya belum menghubungkan, ini saya baru hubungkan ya. Nah jika teman-teman pengen dimasuk 2 cm ke dalam, boleh 2 cm ke dalam, 2 cm boleh lurus, boleh dimasukin ke dalam 2 cm, bebas sesuai keinginannya teman-teman ya. Nah selanjutnya kita menghubungkan bagian bahu. Tadi karena saya belum menghubungkan, jadi kita hubungkan bagian bahu dari G1 ke C1 ya. Seperti ini ya teman-teman. Untuk menentukan kerung lengan, nah kita diukur lebar muka. Nah lebar mukanya berapa? Lebar muka 38 cm. Kita menentukan lebar muka. Nah lebar muka kita ukur lebar mukanya 36. Nah 36 dibagi 2 hasilnya 18 cm. Nah 18 cm dari sini tandain. Nah untuk menentukan bagian bahu, nah misalkan bagian bahu, bagian lekuk leher sama bahu kurang rapi, nah bisa langsung menggunakan ukuran panjang bahu. Nah panjang bahunya itu 13 cm standar ya untuk laki-laki. Nah di sini lalu hubungkan. Nah, boleh seperti ini dan boleh seperti ini juga.
menggambar saku. Nah, untuk sakunya ke dalam 6 cm. Oke. Untuk naiknya 3 cm aja ya. 3 cm. Ini 2 cm aja. Ini saya menggambar saku bobol 12. Harus pakai ini. Oke, hasilnya seperti ini. 12 cm. Ini 2 aja ya. Kan dinaikin 3 tapi tetap diturunkan kembali 2 cm ya. Nah, sekarang kita menentukan pola belakang. Nah, pola belakang dinaikin saja 6 cm. Seperti ini. Ini juga cm. Nah, setelah itu kita sudah menentukan bagian naik atas 6 cm untuk bagian pola belakang. Nah, sederhana saja untuk membuat pola belakang. Pertama di garis lurus aja terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, kemudian menggunakan Mister Siku di bagian ini. Seperti ini. Oke, setelah itu kita menentukan pola belakang. Nah, pola belakangnya ini kita tandain di bagian sudut ini saja menggunakan siku ini. Seperti ini. Tandain. Setelah itu kita hubungkan bagian atas yang pola belakang ini ke pola bagian yang sudah ada. Seperti ini. Nah, apakah sudah benar bagian bahu 13 cm, belakang oke 13. Oke, sudah benar ya. Kita menentukan kerung leher belakang. Nah, kerung leher belakang kita mengambil bagian pola tengah ini. Nah, ini menjadi patokan menjadi pola belakang. Seperti ini. Seperti ini, dan kita oke. Dilurusin saja seperti ini. Nah, udah jadi pola belakangnya. Selanjutnya kita menentukan panjang lengan. Nah, panjang lengannya 61 cm. Nah, 61 diukur dari ujung kain, ujung kertas. 61 di mana? 61 di sini. Panjang lengan. Lalu kita hubungkan
seperti ini. Nah, sekarang kita menentukan untuk kerung lengan. Nah, karena tadi kita ubah di bagian lengan depan, bagian bahu, karena tidak mengikuti ini lebar bahu, jadi kita menentukan pakai lingkar kerung lengan. Nah, lingkar kerung lengan kita ambil ukur dari bagian sini, pola depan berapa dan pola belakang berapa, hasilnya dari itu dibagi 2. Nah, dibagi 2 itu dibagi 4. Nah, dibagi 4 menjadi 42 kalau misalkan ini hasilnya dapatnya 42,5. Nah, 42,5 dibagi untuk menentukan kerung lengan diukur dari lengan depan dan lengan belakang. Nah, lengan depan misalnya 19 cm dan lengan belakang 23,5 cm. Nah, 19 ditambah 23,5 cm dijumlahkan dapatnya 42,5 cm. Nah, 42,5 cm dibagi 4 hasilnya 10,5 cm. Nah, 10,5 cm berarti diukur dari sini menjadi 10,5. Oke, kita garis lurus. Seperti ini. Nah, kemudian bagian bawah ujung lengan, lingkar ujung lengan, pangkal lengannya itu 22 cm. 22 dibagi 2 hasilnya 11 cm. Nah, 11 cm dari sini kita tandain di sini 11 cm. Nah, ditambahin lagi 2 cm untuk ploidnya. Nah, untuk bagian atasnya ini 42 dari lingkar kerung lengan, 42,5 dibagi 2 hasil dapatnya 21,25. Oke, kita tandain di sini. Nah, setelah itu kita hubungkan menggunakan mistar siku ya. Mistar panggul, maaf. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita garis melengkung untuk melengkungkan bagian kerungnya. Oke, gambarannya seperti ini. Nah, kemudian kita cek lagi. Oke, gambarnya seperti ini, dan bagian ini ke bawah untuk sisa bagian mansetnya. Untuk menentukan bagian pola depan, kita bisa masukin ke dalam 1 cm biar lebih rapi aja dan gak sesuai dengan pola belakang.
nggak sama seperti pola belakang. Gambarannya seperti ini ketika di kertas coklat. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman, untuk keterangan pola lengan kemeja itu lingkar ujung lengannya 22 cm dan panjang lengannya 61 cm. Dan untuk menentukan lingkar kerong lengan diukur dari pola depan dan pola belakang dihasilkan berapa, baru dibagi 4, baru itu dapat hasilnya untuk menentukan lingkar kerong lengannya. Berikutnya tutorial cara menggambar pola kemeja, cara membuat pola kemeja. Pertama-tama kita menentukan garis lurus terlebih dahulu. Seperti ini ya teman-teman. Oke, biasa orang disebut garis satu. Nah, ini bagian tepi kain atau lipatan bahan. Seperti ini ya teman-teman. Menentukan panjangnya kerah kemeja. Nah, panjangnya kerah kemeja dari ini adalah lipatan kain. Nah, lipatan kainnya ini nih kan udah di lipatan kain. Nah, untuk menentukan panjangnya dari lipatan kain ke sini berapa, itu diambil dari pola depan berapa dan pola belakang berapa, lalu dijumlahkan dan hasilnya berapa. Misalkan pola depan 11 cm atau 11,5 cm, pola belakangnya 9,5 cm, baru dijumlahkan hasilnya berapa. Dan hasilnya itu baru dipanjangin dari ujung sini ke sini, misalkan 21, hasilnya 22 cm. Nah, ini pun 22 cm, kita garis lurus. Nah, setelah itu kita menentukan garis kedua itu 3 cm. Nah, seperti ini teman-teman, lalu dihubungkan. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk menentukan bagian sayapnya kita naik 7 cm sama di garis lurus. Seperti ini. Kemudian nah, sudah di garis lurus, kemudian bagian ini kita naikin 2 cm dan bagian atas kita turunin 1 cm aja. Oke teman-teman, bagian ini kita masukin 2 atau 3 cm. Nah, kita hapus ulang. Nah, bagian naiknya ke atas setengah senti aja boleh, bagian atas juga setengah senti. Lalu bagian ini kita masukin ke dalam 2 cm dan tadi kita hubungkan ya. Nah, jadi kita hubungkan ini ke sini. Nah, setelah itu kita garis lurus. Seperti ini ya teman-teman. Jika teman-teman ingin keluarkan bagian ujungnya ini, bisa keluarkan 1 cm aja. Keluarkan 1 cm, bisa tetap di garis yang ini, bisa dikeluarkan 1 cm. Lalu kita hubungkan bagian atas. Ya.
dan bagian bawah. Nah, oke teman-teman, inilah tutorial cara menggambar pola kemeja bagi pemula. Nah, misalkan teman-teman masih lupa, kita tandain aja. Ini ke sini 7 cm ya. Ini 1, ini 2, ini 3 cm. Satu setengah, ini 3 cm. Nah, ini masuknya 2 dari sini ke sini, masuknya 2 cm. Nah, ini keluarnya 1 cm. Jika teman-teman tetap di sini berarti bisa. Nah, mohon maaf teman-teman, dari tadi aku lupa bagian ini. Tinggal kalian garisin aja, hubungin aja dari atas ke bawah. Nah, ini hasilnya. Ini hasil tutorial cara menggambar kerah kemeja.